feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Aleix Espargaro jadi faktor penentu keputusan Jorge Martin tinggalkan Aprilia lebih awal pada akhir MotoGP 2025. Dalam dunia balap MotoGP, keputusan besar seorang pembalap kerap kali dipengaruhi oleh banyak faktor, performa tim, ambisi pribadi, tawaran kontrak, dan tentu saja, pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu kabar yang cukup menggemparkan pada MotoGP 2025 adalah isu hengkangnya Jorge Martin dari Aprilia lebih awal dari yang diperkirakan, tepatnya di akhir musim ini. Menariknya, muncul satu nama yang disebut-sebut sebagai sosok kunci di balik perubahan arah karir Martin, adalah Aleix Espargaro. Meski tak secara eksplisit menyarankan Martin untuk pindah, Aleix Espargaro, yang kini berperan sebagai pembalap tes Honda, dianggap menjadi aktor penting yang memengaruhi pemikiran Martin untuk hengkang dari Aprilia. Hubungan personal keduanya memang sangat dekat. Bahkan, Martin kerap menyebut Espargaro seperti kakak sendiri, sosok senior yang bukan hanya dihormati di lintasan, tetapi juga didengarkan secara emosional. Beberapa pekan sebelum seri MotoGP Prancis 2025, Aleix Espargaro memberikan pernyataan menarik dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Marca. Dalam kesempatan tersebut, Espargaro tidak ragu menyatakan keyakinannya terhadap proyek besar yang sedang dibangun oleh Honda. Tim Jepang tersebut memang sedang dalam fase kebangkitan setelah 2 musim terakhir berada dalam masa kelam. Aku percaya 100%, Honda adalah kekuatan terbesar di olahraga ini. Mereka punya target jelas, menang lagi, dan tak ada patokan kedua, tegas Espargaro. Tim tes yang mereka buat sangat kuat, dengan level tinggi, tak peduli seberapa biayanya. Pernyataan tersebut bukan hanya angin lalu. Beberapa hari setelah komentar itu dirilis ke publik, Honda membuktikan perkataan Espargaro lewat kemenangan Johann Zarco di salah satu balapan penuh drama di tengah cuaca tak menentu. Meskipun kemenangan tersebut dibantu oleh faktor cuaca, tetap saja, hasil itu menjadi simbol bahwa Honda mulai menemukan kembali DNA juaranya. Yang kami butuhkan hanya waktu. Kami sedang membangun proyek besar, dan aku yakin kami sudah satu langkah lebih maju dibanding tahun lalu. Mereka akan terus seperti itu, tambah Espargaro. Yang membuat Jorge Martin, dijuluki The Martinator, semakin tergoda adalah keyakinan Espargaro terhadap potensi besar Honda di masa depan. Dalam pernyataannya, Espargaro bahkan menyebut bahwa sebelum regulasi teknis baru diberlakukan pada 2027, Honda akan kembali naik podium secara konsisten. Aku ingin mengatakan bahwa sebelum regulasi baru 2027, akan ada Honda di podium. Jika mereka bisa mengatur seluruh material yang kami punya dan bisa menemukan tenaga lebih di mesin 2026, kupikir 2026 kami akan rutin bertarung untuk top 5, kata Espargaro. Dan aku tak ragu bahwa motor 2027 nanti akan menjadi prototipe di mana kami bertarung demi gelar juara dunia. Ucapan ini seolah menjadi kode keras bagi siapapun yang sedang mempertimbangkan proyek jangka panjang bersama Honda. Apalagi jika pernyataan ini datang dari seseorang yang sangat dihormati dan dipercayai oleh Martin, dampaknya tentu besar. Di sisi lain, proyek Aprilia yang sempat menjanjikan beberapa musim lalu kini justru terlihat stagnan. Meski masih menjadi tim pabrikan dengan potensi besar, perkembangan mereka di musim 2025 ini terbilang kurang menggigit. Performa motor RSGP terlihat tidak sekompetitif tahun lalu, dan progres teknisnya kalah jauh dibandingkan tim seperti Ducati, KTM, bahkan Honda yang baru bangkit. Hal ini membuat Martin mulai ragu. Sebagai pembalap yang haus kemenangan dan tengah memasuki masa keemasan karirnya, Martin tentu ingin berada dalam proyek yang menjanjikan masa depan cerah. Ketika pernyataan Espargaro mulai menyebar dan Honda menunjukkan performa meningkat, celah keraguan terhadap Aprilia semakin membesar di kepala Martin. Kepergian Martin tentu akan menjadi pukulan telak bagi Aprilia. Selama ini, kehadiran Martin dianggap sebagai bagian penting dari rencana mereka untuk menyaingi dominasi Ducati. Jika benar Martin pergi di akhir 2025, maka Aprilia harus memulai kembali proyek mereka hampir dari nol, mencari pembalap utama baru, menyusun ulang strategi teknis, hingga membangun kepercayaan di mata sponsor dan penggemar. Sementara itu, Honda tampaknya akan menyambut Martin dengan tangan terbuka. Jika Martin benar-benar bergabung pada 2026,
maka duetnya bersama proyek ambisius Honda bisa menjadi salah satu kombinasi paling menarik dalam MotoGP modern. Apalagi jika motor 2027 benar-benar sesuai harapan, bukan tak mungkin Martin akan menjadi bagian dari kebangkitan besar Honda, seperti halnya Mick Doohan dan Marc Marquez di masa lalu. Dalam balapan secepat dan sekompleks MotoGP, seringkali bukan hanya kecepatan yang menentukan, tetapi juga narasi di balik layar. Aleix Espargaro, dengan segala pengalamannya dan statusnya sebagai kakak spiritual Jorge Martin, mungkin tak pernah berniat mendorong Martin meninggalkan Aprilia. Tapi kata-katanya, visinya, dan keyakinannya terhadap Honda telah menjadi benih yang tumbuh subur dalam benak Martin. Kini, publik MotoGP tinggal menunggu waktu. Akankah Martin resmi hengkang ke Honda? Dan jika iya, apakah ini awal dari babak baru dominasi tim Jepang tersebut? Pembalap tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, angkat bicara soal rumor yang menyebut motor Ducati Desmosedici GP25 disetel secara khusus untuk Marc Marquez. Dalam konferensi pers jelang Grand Prix Le Mans, Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio, menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kesuksesan Marquez bersama Ducati bukan hasil rekayasa teknis, melainkan buah dari kemampuan adaptasi luar biasa sang pembalap. Menurut saya, bukan motornya yang dibuat khusus untuk Marc, tapi Marc yang benar-benar jago beradaptasi, ujar Di Gia kepada media. Itu bukan sulap teknis. Marc memang punya bakat alami yang istimewa. Dia datang, langsung cocok dengan motor, dan tampil luar biasa. Pernyataan Di Gia ini muncul di tengah performa impresif Marquez yang menjadi sorotan utama musim MotoGP 2025. Sejak kepindahannya dari Honda ke Ducati, juara dunia 8 kali itu langsung menunjukkan dominasinya. Hingga seri kelima musim ini, Marquez memimpin klasemen pembalap dengan torehan poin yang signifikan, menjadikannya favorit kuat dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Sebaliknya, Francesco Bagnaia, rekan satu tim Marquez di Ducati Lenovo dan juara dunia 2 musim sebelumnya, justru belum menunjukkan performa terbaiknya. Beberapa hasil kurang maksimal membuat posisi Bagnaia di klasemen sementara tertinggal cukup jauh dari Marquez. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa Desmosedici GP25 kini lebih cocok dengan gaya balap Marquez, sesuatu yang langsung dibantah oleh Di Gia. Motor ini adalah hasil pengembangan panjang selama bertahun-tahun. Andrea Dovizioso, Bagnaia, bahkan tim penguji seperti Michele Pirro, mereka semua berkontribusi dalam membentuk karakter GP25. Jadi, tidak adil kalau dikatakan motor ini dibuat khusus untuk Marc, jelas Di Gia. Ia juga menyinggung pengalaman Marquez sebelumnya bersama Honda, di mana hanya Marquez yang mampu menjinakkan RC213V, motor yang dikenal sulit dikendarai. Saat itu, banyak pembalap Honda lainnya kesulitan tampil kompetitif, menciptakan kesan bahwa motor Honda diciptakan untuk Marquez. Namun, menurut Di Gia, situasi di Ducati sangat berbeda. Di Honda, kita tahu hanya Marc yang bisa menaklukkan motor mereka. Tapi Desmosedici ini berbeda. Ini motor yang sudah stabil dan matang berkat proses panjang. Marc datang dan langsung cocok, bukan karena motornya diubah untuk dia, tapi karena dia bisa cepat menyatu dengan motor, tegasnya. Di Gia, yang juga menunggangi motor spek pabrikan GP25 bersama tim satelit VR46, menyatakan bahwa semua pembalap Ducati menggunakan spesifikasi yang sama. Namun, hasil yang berbeda lebih disebabkan oleh kemampuan individu masing-masing pembalap dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik motor. Kita semua pakai motor yang sama, spek pabrikan. Tapi lihat bagaimana Marc langsung nyetel. Itu menunjukkan kualitas dia sebagai pembalap, bukan karena dia dikasih motor spesial, tambah pembalap asal Italia itu. Saat ditanya tentang apa yang masih kurang dari dirinya untuk bisa bersaing di barisan depan dan meraih kemenangan, Di Gia menjawab dengan lugas. Untuk menang, kamu harus lebih jago dari yang lain. Itu saja. Fokus dan kerja keras, itu kuncinya, katanya.
Pujian Di Gia terhadap Marquez juga semakin memperkuat reputasi sang pembalap Spanyol sebagai salah satu alien MotoGP, julukan untuk para pembalap yang memiliki talenta luar biasa di lintasan. Bedanya, kali ini sang alien menunggangi Ducati, bukan lagi Honda seperti 8 musim sebelumnya. Transisi Marquez ke Ducati yang tergolong mulus dan langsung membuahkan hasil juga menjadi topik pembicaraan hangat di paddock. Banyak yang terkesima melihat betapa cepatnya ia menyesuaikan diri dengan karakter Desmos Medici GP25, motor yang dikenal memiliki tenaga besar dan gaya pengereman yang khas. Beberapa analis MotoGP menyebut bahwa kehadiran Marquez justru menjadi katalis bagi Ducati untuk mencapai level yang lebih tinggi. Persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia pun dianggap akan memacu keduanya untuk tampil lebih agresif dan kompetitif sepanjang musim ini. Sementara itu, Di Gia tetap fokus pada proses pengembangan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa bersaing dengan para pembalap elit seperti Marquez dan Bagnaia bukan perkara mudah. Namun, ia menilai pengalaman menghadapi level kompetisi setinggi ini justru menjadi peluang emas untuk tumbuh sebagai pembalap. Saya belajar banyak dari setiap balapan. Menghadapi pembalap-pembalap top di setiap lap adalah tantangan besar, tapi juga kesempatan besar. Saya percaya, dengan kerja keras dan pendekatan yang tepat, hasil positif akan datang, tutup Di Gia. Musim MotoGP 2025 masih panjang. Meski Marquez sejauh ini tampil dominan, banyak hal masih bisa terjadi. Dan seperti yang diungkapkan Di Gia, di dunia balap, mereka yang terus belajar dan beradaptasi adalah mereka yang pada akhirnya akan bertahan. Dunia MotoGP kembali diguncang isu panas terkait masa depan Jorge Martin. Juara bertahan MotoGP itu dikabarkan ingin segera hengkang dari Aprilia, meskipun ia baru saja bergabung dengan tim asal Nola tersebut pada awal musim 2025. Kabar mengejutkan ini semakin menjadi perhatian lantaran Honda HRC Castrol disebut-sebut telah mengajukan tawaran kontrak menggiurkan untuk memboyong sang pembalap. Menurut laporan eksklusif dari media Spanyol Mundo Deportivo, Martin dikabarkan tidak merasa cocok dengan karakteristik motor Aprilia RSGP. Kekecewaan tersebut membuatnya merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Padahal, ia sebelumnya diharapkan bisa menjadi tandem yang ideal untuk mendorong performa Aprilia bersama Marco Bezzecchi. Sejak kepindahannya dari Pramac Ducati ke Aprilia pada awal musim 2025, performa Jorge Martin memang tidak menggembirakan. Ia belum mencatatkan satupun poin, bahkan lebih sering harus absen karena cedera yang didapat dari berbagai insiden saat tes pramusim dan balapan utama di Qatar. Catatan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan musim sebelumnya, di mana Martin berhasil tampil konsisten dan meraih gelar juara dunia. Tak pelak, situasi tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Jorge Martin tidak akan bertahan lama di Aprilia. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga akhir musim 2026, desas-desus tentang keinginannya untuk pergi lebih awal mulai santer terdengar. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa manajemen Martin sudah mulai melakukan komunikasi informal dengan tim lain, salah satunya adalah Honda HRC Castrol. Dalam upaya mengembalikan kejayaan yang sempat meredup sejak kepergian Marc Marquez dan performa yang inkonsisten dalam beberapa musim terakhir, Honda HRC terus mencari pembalap papan atas untuk dijadikan pilar utama tim. Nama Jorge Martin pun muncul sebagai target prioritas dalam proyek jangka panjang Honda. Menurut bocoran yang beredar di kalangan paddock MotoGP, Honda tidak main-main dalam mendekati Martin. Tim pabrikan asal Jepang tersebut kabarnya telah menyiapkan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun, lengkap dengan gaji selangit yang disebut-sebut bisa menyaingi atau bahkan melampaui yang diberikan Ducati kepada Marc Marquez. Martin adalah pembalap dengan potensi besar. Kami ingin membangun masa depan bersama rider yang lapar kemenangan dan punya pengalaman. Kami percaya Martin bisa menjadi kunci kebangkitan kami, ujar seorang sumber internal Honda HRC yang enggan disebut namanya. Tawaran dari Honda ini tidak hanya menggoda dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi proyek jangka panjang yang menjanjikan. Honda menjanjikan motor yang lebih kompetitif dengan pengembangan besar-besaran mulai musim depan,
serta dukungan teknis dan infrastruktur terbaik. Selain daya tarik finansial dan proyek ambisius Honda, faktor lain yang disebut memengaruhi keputusan Jorge Martin adalah nasihat dari kompatriot sekaligus orang yang membawanya di Aprilia, Aleix Espargaro. Seperti diketahui, Espargaro kini menjabat sebagai pembalap tes Honda setelah resmi pensiun dari balapan reguler di akhir musim lalu. Sebagai sosok senior dan mentor bagi banyak pembalap Spanyol, Espargaro disebut memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan Martin. Dalam beberapa wawancara, Espargaro memang pernah menyebut bahwa Honda sedang serius membangun fondasi baru yang menjanjikan. Ia juga memberikan sinyal bahwa bergabung dengan Honda bisa menjadi langkah strategis bagi Martin yang ingin membuktikan dirinya bukan hanya jagoan satu musim. Jorge adalah pembalap yang sangat cepat, dan saya yakin jika dia memiliki motor yang cocok dengan gaya balapnya, dia bisa kembali menjadi juara. Honda sedang menuju ke arah yang benar, dan ini bisa menjadi momen yang pas untuk dia, ujar Espargaro dalam sebuah wawancara terbaru. Di sisi lain, Aprilia tampaknya tidak akan membiarkan Jorge Martin pergi begitu saja. Manajemen tim menilai bahwa masa adaptasi Martin belum sepenuhnya selesai dan perlu waktu lebih panjang untuk melihat performa maksimalnya. Mereka pun berharap agar Martin mau bertahan dan memberi waktu bagi tim untuk menyempurnakan RSGP sesuai dengan kebutuhan sang pembalap. Kami masih percaya pada Jorge. Ini baru awal musim, dan dia butuh waktu untuk menyatu dengan tim dan motor. Cedera juga sangat memengaruhi ritme dan kepercayaan dirinya. Kami ingin dia tetap bersama kami dan membuktikan potensinya, ujar Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing. Namun, dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, terutama dari Honda yang siap membajak Martin dengan segala daya pikatnya, situasi bisa berubah kapan saja. Jika tidak ada peningkatan performa dalam beberapa seri mendatang, bukan tidak mungkin Martin akan meminta pembatalan kontrak secara sepihak, yang tentu saja akan menjadi drama besar dalam bursa transfer MotoGP musim ini. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Jorge Martin terkait masa depannya. Namun, para pengamat yakin bahwa keputusan besar akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan, mungkin setelah paruh musim MotoGP 2025 berakhir. Dengan Honda yang terus merayu dan Aprilia yang berusaha mempertahankan, masa depan Jorge Martin kini berada di persimpangan jalan. Akankah ia bertahan dan membuktikan diri di Aprilia, atau akan menerima rayuan maut dari Honda dan membuka lembaran baru dalam karirnya? Yang jelas, bursa transfer MotoGP musim ini dipastikan akan semakin panas, dan nama Jorge Martin akan menjadi pusat dari segala spekulasi.